menang nggak? Nggak mau. Kamu boleh kurangi biar nggak terlalu capek. Oke. Sampai stop sama sekali, itu kamu mau biarkan iblis menang. Pilihanmu 2. Yakobus 4 ayat 7. Baca. Yakobus 4 ayat 7. Baca. Enggak tahu, baca aja sendiri. Udah, baca. Wah, ini Agatha kayaknya udah asadu nih. Asadu. Enggak. Gua nggak akan mau. Oh gitu. Kirain gua lo sampai asadu ntar. Asbabu dia, asbabu. Sekarang gini, kamu ikutin kata Bu Sofi dulu, ya. Kurangi dulu temponya, kurangin, ya. Jangan biarkan iblis menang, ngerti? Ya, ayo, kamu jangan nangis, makin nangis iblis makin menang. Ini di bawah-bawah ini iblis semua, ini banyak, lu lihat tuh, pada ketawa ngeliat tuh nangis. Itu iblis semua. Kasihani orangnya, tapi lawan iblisnya gitu loh. Jangan kasih mereka menang. Ya. Tenang dulu. Stop. Minum. Udah minum lah, minum. Ya, minum ya. Enak ya, ya. Wow. Ini orang kadang-kadang lucu-lucu. Alhamdulillah, Kak Agatha sadar. Sadar apa? Sadar penyembah batu. Sama manusia gimana, Bang? Mendingan sembah manusia. Ya, Tuhan jadi manusia lebih baik. Loh. Ya udah. Cuma butuh istirahat. Kalau lo mau cerita lo telepon gue nanti ya. Iya. Ya. Kita bicara private aja. Betul. Kita ngobrol-ngobrol aja nanti. Minum susu hangat biar tenang. Iya. Nggak apa-apa. Kamu cuma butuh alone time ya, biar sunyi, tenang. Kita cuma dengerin. Kamu cerita banyak apapun, ceritain aja. Ya nanti kalau kamu ready di sini ada Elia, ada sang penggugat, ada J, ada gua, ada Bray, ada teman-teman semuanya. Siapapun kamu bisa cerita dan ya biar kamu bisa keluarin dengan plong gitu. Itu aja. Gue juga seminggu ini juga ada masalah pribadi terus terang ya. Agatha, semangat Agatha, jangan menyerah Agatha. Tuh, jangan menyerah. Agatha, kita harus hujat-hujatan terus Agatha. Gak boleh kamu nangis Agatha. Aku gak pernah mau menghujat agamamu. Agatha, semangat Agatha. Gue sebenarnya gak ada niat menghujat agamamu. Gue minta maaf. Gue gak menghujat, tapi memang itu kebenaran. Iya udah Agatha. Iya, hari ini lu menang Agatha, tapi lu harus semangat Agatha ya. Gak boleh nangis Agatha. Anjir lu Islam anjir. Ngapain lu nyemangatin gua Islam? Ya, salah gua Islam nyemangatin lu. Itu kan cuma semangat. Iya, secara apa? Ntar darah gua halal lagi sama lu. Buat apa lu nyemangatin gua? Atau lu mau dibaptis? Nggak usah. Ini siapa lagi berterima kasih? Ini karena sesama manusia aja. Agatha. Iya, gue juga mengasihi lu sebagai manusia. Tapi sebenarnya lebih dari kasih manusia, gue pengen lu selamat sebenarnya. Gue pengen lu selamat. Tapi kenapa lu masih nyembah batu? Gue bersedia gue nyembah apapun suka-suka gue. Jangan, gue mencintai lu. Jangan nyembah batu, please. Gue masih penasaran sih Agatha nih.
kacamata lu hilang. Enggak. Hati gue setengah hilang, Bray. Kacamata mah dikit, Bray. Hati lu hilang. Wah, ini nih. Emang masalah cewek tuh selalu dengan hati sih. Nggak jauh. Hatinya Hati sama ayam. Iya, padahal hati sama otak deket. Bingung gue. Masalahnya gue udah gak punya otak, Bray. Gue udah gak punya Iya, hati sama otak itu dekat daripada kayak Islam, Bray. Agatha ini butuh healing. Agatha ini dia butuh healing. Enggak, gue gak butuh healing. Capek dia di rumahnya terus. Udah ke ini tak ke Turki Kak, ke Turki. Jalan-jalan Soalnya keren Agatha. cowoknya tak. Jalan-jalan Agatha ke Mekah. Gue gak butuh cowok, kan. Janganlah nanti dia jadi ini Mekah, Agatha. pusing muter-muter mulu. Ke Turki lah cowoknya keren-keren Ke tak. Dubai Agatha udah jalan-jalan ke Butuh Dubai. cowok keren. Jadi rumah Cowok terus. keren. Agatha pusing. Gue bosan sama cowok ganteng, gue bosan. Dua. Di ayat mana itu? Di ayat mana ada cewek bosan sama orang ganteng? kue jelek, Ayatnya di mana ayatnya? Gua kue jelek tak Di berarti mana nggak bosan ayatnya? tak? Nggak ada. Gua juga gak suka orang jelek. Agatha tuh ada yang ngajakin lo ke Lampung tuh Agatha. Kamu yang ngerepotin dirimu sendiri berarti ini tak. Aduh, Repot nih. Gua Udah Nggak Agatha ya. mau, Sehat ganteng Agatha, nggak gua mau. masih mau hujat-hujatan sama lo Agatha. Lu mau Repot, hujat tak? apa hujat gua sekarang? Ganteng nggak mau, Ayo, jelek nggak mau. terakhir kali gua Repot. hujatin, kenapa diturunin? Jangan, naik aja. Gua butuh Islam di sini, gua butuh Islam. Anjay, gitu dong. Balik lagi nah, dong. gitu. Yuk, lu Gas, oke gas. Kenapa Ardian? Lu mau apa? Lu mau gua ngomong. Lu mau halalin darah gua? Mana ada ngancem-ngancem di Indonesia. Nggak ada. Bro Ardiansa ngomong. Kasih ngomong. Silakan. Biar dia ketawa nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. shalom alehem, Bang Ardiansyah. Lanjut. Sayang. Lanjut lagi, Kenapa Bang lanjut. Ardiansa? Kenapa Bang Ardiansa lu mau hujat gua, mau ngutuk gua, mau menghalalkan darah gua? Ayo, sok mangga gua. Sorry ya. Enggak, saya melihat Anda itu sepertinya bukan menangis, tapi ketawa. Iya, Jadi saya tolong memang kalau ketawa. menangis, Betul. sebenarnya menangis. Jangan ketawa. Tapi butuh menangis pun Anda kamu, itu seperti Ardiansa. tertawa. Saya jadi bingung Ardiansa, dengannya. Aku butuh dipeluk sama Islam. Gua butuh dipeluk sama lu, Ardiansa. Lu bisa nggak pinjemin gua bahu? Bisa nggak? Tapi jangan perkosa gua, jangan halalin darah gua juga, tolong. Gimana caranya? Iya, endingnya ke situ. Bingung saya. Iya, endingnya ke situ pasti. Sandarnya ke bahu, tapi setrumnya ke bawah. Asal bahunya jangan bawa ketek, soalnya deket tuh bahu sama ketek. Lu nggak takut bro disamperin ke ngaus? Bahu sama ketek nggak jauh soalnya deket. Benar. Jangan sampai bau. Ntar blow on tiba-tiba kalau bau. Gawat tuh, singa Allah udah dibawa tuh. Sherlock Agatha, Sherlock. Sherlock, biar aku puasin kamu gitu. Endingnya gitu pasti. Dia ngopi. Ya udah bikin kopi dulu dah. Biar tenang hati. Tenangkan kopimu, tenangkan Lagi hati. lagi googling lah ya Mas. Lagi Googling lo. Jangan ketawa. Google ulo. Googling lo. Google ulo. Sherlock ya. Aduh. Enggak, Ardiansa. By the way, sama Woi, jangan kasih Agatha doang dong giftnya, kasih gua. bentar, melalui si Ardiansa mewakili Islam ya. Gua selaku Agatha yang mulutnya kotor ini minta maaf sama semua teman-teman muslim ya, mewakili. Mohon maaf kalau selama ini gua banyak salah kata dan banyak dosa. Coba mulutnya deketin kamera, emang bener kotor nggak coba?
kotor. Lo Bray, kurang ajar lu Bray. Behel lu yang ada kotor tak? Permintaan maaf ya saya sampaikan kepada itu sekda kami ya, Yusuf Abi ya. Iya, Nanti saya mohon maaf kami juga sama sampaikan, Bang kami Juma. rapatkan sama-sama ya. Nanti Jangan di Yusuf dilapor, Abi jangan lapor. Dirapatkan, bukan dilaporkan. Tolong dengan jangan Yusuf persekusi Abi. saya, tolong. Jadi Kamu mau gimana? dihalalin gitu. Ya. Jadi gimana Agatha mau syahadat hari ini? Jangan Bang, jangan islamin saya Bang, tolong jangan islamin saya. Saya nggak mau. Tuntun itu Bang, tuntun Bang, Jangan Bang, nggak mau Bang, nggak Bang. nggak. tuntun Bang, Pokoknya tuntun. kamu tetap Islam, ya nggak apa-apa. Kalau Tuntun, kamu Bang. menolak terang itu, saya tetap Kristen, tapi tolong jangan persekusi saya. Saya anak yatim piatu, tolong. Saya nggak punya Tuntun, siapa-siapa. Bang. Jangan ya Bang Ardian saya. Tolong Tuntun semuanya. Bang. Jangan Bang J. Gue nggak mau masuk Islam Bang J. Jangan. Tuntun aku aja Bang. Bang Ardiansyah tuntun aku. Nih ya gue kasih tahu ya, Agatha tuh lebih baik dilaporin polisi daripada dilaporin TikTok. Dia udah terlalu banyak akunnya. Jangan laporin TikTok, Agatha. Susah. Bukan, Gitu enggak, gue nggak bercanda, gue udah stop, gue bercanda, Bang Ardiansyah, gue minta Asia. maaf ya, maaf kalau selama ini aku terlalu ngefans sama Bang Juma dan suka ngolok-ngolok dia, sesungguhnya aku nggak ada niat apapun, ya nggak pernah mau menghujat Bang Juma, Uni Ripa. Saya minta maaf itu cuman seru-seruan aja, walau dia memang jelek, maaf malah memang layu, saya mohon maaf, nggak ada niat apapun gitu. Saya mohon maaf ya untuk semua teman-teman muslim ya, tolong jangan laporin saya, jangan persekusi saya juga, jangan ancam-ancam saya. Udah cukup, saya udah terlalu lelah, saya udah capek sama hujatan kalian. Tolong sampein, saya mohon maaf sama semuanya. Mungkin saya belum memiliki hati yang kuat untuk menerima semua yang kalian sampaikan kepada saya. Saya sadari maafkan ya Bang Ardian dan Sabu. Coba Bang Ardiansyah Ini juga, bersyahadat untuk dirimu sendiri. ini juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babar. Apa tinggi kita nih? Subhanallah. Saya suka ada orang yang mau mualaf, saya suka ini. Subhanallah, Ustadz Ardiansyah. Enggak bang, saya nggak mau maaf bang. Untuk dimualafkan. Kasihkan orang tua ini ngomong biar lanjut. Kita harus syahadatkan dia, Ustadz Ya, benar. Ardiansyah. Benar. Kita harus panggil tim API kita untuk datang kemari ya. Yusuf API terutama sekda kita. Jangan bang. Iya. Karena kita melihat akhir-akhir ini banyak oten yang sudah meragukan agama sendiri. Siapkan perlengkapan. Asyhadu. Pakai kerudung dulu. Pakai kerudung. Agata ikut Sajadah. asyhadu. Ada Lu dulu. ikut gua. Singa Allah. Asbabu. Ada dulu. Subhanallah. Itu bukan asbabu, itu asyhadu. Asyhadu. Gaya baru ah. Ini gaya online. Asbabu. Kasih tahu dia singa. Ada dulu. Asbabu. Udah Ini teman saya kata ini mau masuk ya, Islam. Iya, ini masuk Islam.
Merbabu. Aduh. Ini paduka saya, Goronda paduka Zuma saya mengutus saya ke sini. Alah. Jangan lupa koknya. Asyhadu kok. Oh gitu. Asyhadu. Agatha, kenapa dirimu? Kunaon? Serdadu. Kenapa? Enggak kenapa Andreas. Dia ini mau Diam, Kang. ikut kami. Dia gimana? Kamu ini gimana sih? Banyak orang kan tidak mengimani kekristenan lagi sekarang. Nah ini Enggak, Agatha nggak mau mualaf. Ini utusan Agatha harus mualaf, Ustadz Kores, subhanallah. Dia harus dimualafkan dia. Kawan-kawan. Ya, salam. Assalamualaikum, Kores. Kita sudah pada datang, Gue minta ya. maaf ya, Kores ya. Ya Ustadz Koreng, silakan Ustadz Koreng. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz. Subhanallah. Saya uskup, kok Ustadz? Uskup Penetua. Tunggu sebentar ya. Udah siapin perlengkapan dah. Siapin. Perlengkapan. Halo Agatha. Hai, Cebi. Kenapa Jadi lu? jangan mengganggu teman saya. Teman saya lagi berduke teman Dia saya. yang berduka dia aja lagi happy. Siapa bilang dia nangis? Ya kan tak? Iya, dia kan Iya, gue lagi mualaf. ketawa. Iya, gue lagi ketawa. Siapa yang mau percaya, gini Neng Agatha yang manis, gini Neng. Siapa yang percaya singa bersin keluar kucing, ya silakan masuk mengikuti kami. Subhanallah. 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 Haleluya, Tabrak. Bang. Terima kasih sudah mengimani zombie Tabrak. kudus yang bangkit di Roma. Coba diulang lagi silakan Agatha. Minta maafnya apa? Oh, ini. Ya, gue Saya percaya. Ya silakan minta maaf dulu, minta maaf dulu. Haleluya, Bang. Medo. Aduh, salah ucap. Maaf. Jadi kami di Cabuluyah. sini. Aduh, maaf. Cabulullah. Cabuluyus. Maaf. Ini ya, Gimana? Ini Ya silakan. Mau minta maaf apa tadi? Belum lebaran tak? Enggak. Kita nggak nunggu lebaran dulu baru minta maaf ya. Gue sebagai manusia, gue banyak salah, gue banyak berdosa sama orang dan terutama sama Tuhan gue. Dunia. Jadi gue minta maaf sama lo, walau sebenarnya gue tahu entah di mana salah gue terhadap lo juga gue nggak tahu, tetapi gue minta tolong sama lo, Kores. Kita mari sama-sama, jangan lagi menghujat karena ini mungkin live gue terakhir. Gue maaf tadi itu yang temen di atas tadi udah gue turunin ya. Gue nggak mau lagi. Puji tukang. Perdebatan. Puji tukang. Ya. Iya, lanjut. Ya, oke. Gue percaya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, walau ajaran itu nggak sejalan dengan hati nurani, dan gue tahu kalian semua punya hati nurani, dan saya tahu kalian itu sebenarnya ya diajarkan yang baik gitu loh. Diajarkan yang tidak bertentangan dengan moral dan etika kemanusiaan, gue tahu itu. Puji tukang. Lanjut. Dulu dong, Kores. Oke. Oh iya. Dan gini ya, Kores ya. Bisa nggak kita berdamai di sini? Dan gue mau stop ini sampai di sini, dan ke Cebi, ke si Praistar sebenarnya memang nggak ada ini, tapi nggak apa-apa, gue hadirkan kalian karena gue percaya Islam itu nggak pernah mengajarkan yang kayak kamu ini, Kores ya. Cebi juga baik sih sebenarnya, gue kenal sama dia, lu kenal Tias dari dulu ya, Cebi ya, kita sempat temenan juga ya. Tapi gini loh, Kores, maksud gue gini, Kores, tolong jangan kotori ajaran Islam, karena gue juga mantan Islam. Jangan kotori ajaran Islam dengan narasi lo yang jelek, itu permohonan gue ya. Dan
itu harapan gue juga ke lu gitu ya. Kenapa akhirnya gue undang lu ke sini juga gitu ya. Kenapa Kores? Karena sesungguhnya tujuan hidup kita itu bukan kayak gini, bukan perdebatan yang kayak gini. Dan tolong ya, saya selaku orang Kristen. Suaranya hilang. Kurang lebih. Suara lu hilang-hilang tak? Gue, iya, karena Masih nggak ada. ya, ya, Masih putus-putus Agatha. Duh. Ya sambil nunggu ininya nyambung ya, akhirnya Agatha pun kapok dan meninggalkan Ini ada ajaran-ajaran penghujatan dari penyembah berhala kawin ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Lanjut Agatha. Akhirnya dia kembali kepada Kristen yang kasih, mantap. Ngomong apa sih lu? Enggak, gua Ngomong apa sih lu, cuma anak? penyembah berhala kawin doang, gua cuma ngomong itu. Akan cocok. Sabar, kita dengerin Agatha dulu loh. Sabar. Ngomong yang bener bisa nggak lo? Sabar. Kenapa? Ada apa ini? Gua kan cuma ngomong penyembah Lu bisa berhala ngomong yang kawin. bener nggak jadi orang? Aduh, nanti saya dipersuku-suku nih gua nih. Kamu dari tadi kita diemin, tapi Loh, malah menjadi. Lama-lama kan mulut tuh lemes lo. pas puji tukang. Ini kenapa sih? Salah saya apa? Terusin. Aduh. Terusin. Kita ini bukan dari ajaran pedofiliah loh kawan-kawan. Jadi kita harus santai menunggu Agatha kembali. Halu lubang. Sabar. Muhammad pedofil. Halu lubang. Yesus korban seksual di sodomi. Aduh ini kok jadi rusuh-rusuh begini. Kita ini Agatha kapok loh. Ini mau tobat dia loh. Mau menghindari penyembahan berhala kawin. Lo jadi orang. Kawinin Aisyah usia 6 tahun. Yesus korban disodomi oleh orang-orang Keluar setan lu. berani. Kalau ngomong tuh ngomong lah yang bener tuh. Masuk sini ngomong nyindir-nyindir kayak gitu buat apa coba? Nah gitu tak, maksud gue lo kan mereka yang memulai dulu. Lo gimana sih tak? Mereka yang mulai duluan tak, bukan kita. Kita nih cuma membela gitu loh. Udah kalau nyari lu ciut, udah lu nggak usah apologet lagi, udah nggak usah. Ya. Sekarang kita udah tahu kan. Mereka Mungkin begini sang penggugat, sorry diinterupsi. Mungkin memang ini lagi digoncang ya. Memang dia butuh waktu, cuman butuh tenangin diri, kuatin diri, agar punya keberanian lagi yang kita harapkan nih seperti itu gitu loh. Untuk bangkit, mungkin dia memang butuh waktu untuk tenangin diri, seperti itu aja sih. Ya. Tenangin diri dulu aja, memang mungkin butuh pemulihan lah. Cuman mungkin caranya aja yang perlu diubah. Kalau memang itu dianggap sebagai dianggap sebagai yang berlebihan ya, mungkin dikurangin aja kapasitasnya. Seperti itu aja dari saya. Makasih. Ya, kita Kalau Agatha, lu kalau mau jadi mualaf aja sono. bukan Serah kamu mualaf sono dah ya. bukan Serah. gitu Pak Sang. Enggak Pak Sang. Pak Sang, ayo naik dulu lah. Pak Sang, naik dulu. Shalom teman-teman. Iya, Betan, silakan Betan. Nah, shalom.
Kak Gata. Orang-orang yang 5 tahun kemarin yang masih eksis kelihatan kan. Calon Bang CP juga nih ya, Islam ini. Iya bukan ya. Kenapa ini ada apa? Aku juga dapat Suaranya nggak ada, Tak. Berapul. suaranya. Putus-putus, Neng. Iya. Aku mungkin enggak Putus-putus suaranya Kak Gata. berhenti. Ini ada nggak suaraku? Apa sih yang nggak buat Kak Gata ini nggak semangat lagi? Apa Oke, sih? lanjut. Jaringanmu tak mungkin. Lanjut tak. Halo. Ini semua ini gara-gara si Ucup itu, api Ucup itu rupanya menarik oten-oten mu'alaf. Subhanallah ya, subhanallah. Jadi tadi si Kores itu naik ke sini mengajak lagi teman kita, saudari kita Agatha untuk mu'alaf. Itu kan iblis. Kita kan api, Kores. Kita ini api, Kores. Kita ini neraka tempatnya. Kamu jangan lagi mengajak orang yang sudah di luar dari api. Kamu ini gimana sih, Kores? Iblis diciptakan dari apa, iblis? Ya dari api. Kita kan api. Jangan cari tegang lah kayak gini. Aduh, gimana ya? Ya. Enggak lah. Ini aku mau nemenin Kak Gata aja di sini. Mungkin dia lagi ini kan emosinya lagi nggak stabil. Mungkin karena adanya banyak pengancaman dari umat sebelah. Oh, oke. Kak, kita pergi nggak Kak Agatha? Itu apa? Salonnya itu salah potong rambut, jadi dia kesel. Oh, Iya. boleh. Dia jadi ngacir. Apa butan? Apa? Jadi imbasnya ke Kamu otak pergi nggak gitu. Kak Agatha? Besok ada itu tuh liturgi di Gunung Atas. Shalom. Shalom. Sejahtera bagi kita semua. Itu ada paduka kita di bawah kiamat itu. Agatha, boleh saya berbicara dengan Anda? Agatha bentar lagi sedihnya goncang. Iya. Gitu. Agatha. Hanya ya sedikit masukan saja. Tetap tenang ya Agatha ya. Tuhan menyertai kamu Tuhan. Agatha, boleh saya kasih ini kesempatan? Karena kekuatan kita bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan kita adalah Roh Kudus. Boleh saya doakan? Silakan. Ya. Father God in heaven, today I want to pray for Agatha. God, please protect with your angels. Protect with your angels, God. Protect with your angels, Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Please welcome to his heart, to her heart, God. Please welcome to her heart. In the mighty name of Jesus Christ, all evil spirit try to attack her heart. In the mighty name of Jesus, don't touch her. Holy Spirit, I trust you. Restore her heart, God. Restore her heart. What she is doing is for you. What she is doing for Jesus Christ, the Lord and the King. In the mighty name Jesus, let her enemy be destroyed by us. In the mighty name Jesus Christ.
I pray that God, all the evil spirit, even that all evil spirit from Arab, from Indonesia, in the mighty name of Jesus, I destroy you with the power of Holy Spirit, with the Holy Spirit fire, with the fire of God, with the fire of God, in the mighty name of Jesus. I rebuke all the evil spirit. I rebuke all the evil spirit. Our power is Holy Spirit. Our power is your angel, God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Protect Agatha, God. Protect Agatha. Protect with the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amin, amin. Arigatou gozaimasu. Terima kasih ya. Yuk. Thank you Bang Chris. Iya, monitor Agatha. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Untuk pengusiran roh jahat, pengusiran orang sakit jiwa, sakit otak. Iya. Ya, kuatkan Agatha, ya. tetap tenang. In the name of Jesus. Agatha, tetap tenang ya, tetap tenang dan tetap sabar. Tuhan bersamamu. Ikuti saja kata hatimu. Kalau kamu pengen istirahat, istirahat. Ya, kalau pengen istirahat, istirahat. Jangan memaksakan. Karena begini, Agatha, ikuti saja kata hatimu ya. Jangan kamu dijadikan kambing hitam oleh mereka-mereka ini. Jangan sampai kamu memakai baju orange. Tetap tenang dan ikuti hatimu. Kalau kau pengen istirahat, istirahat. Seperti itu saja. Terima kasih. Iya, kita doakan yang terbaik buat Kak Agatha kita ya teman-teman di bawah. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan teman-teman di bawah ya, netizen sebenarnya nggak ada persoalan. Yang jadi persoalan ini banyak yang sudah murtad. Nah di situ kami gerakan anggota API supaya melaknatullah orang-orang yang berbuat yang mau murtad itu. Saya sarankan seperti saudara ya, jika teman seperti keadaan seperti Agatha ini, janganlah membuat sesuatu yang adu domba, tetapi nasihati dia, kuatkan dia, bukan seperti ini, mencaci maki dan memfitnah agama orang, tidak baik bagi kita dan teman kita. Ya, jadi mohon maaf ya, akun-akun cloning seperti ini, jangan seperti itu. Dukunglah teman yang ini. Hormat guru, hormat. Iya, silakan. Itu gini izin ya, salam semuanya, selamat malam. Dan itu seperti tadi bercanda seperti Ardiansa dan siapa, nggak boleh bercanda seperti itu. Teman-teman di luar juga merasa itu seperti diancam. Jadi kalian bercanda pakai ada batasnya gitu, ya. Jangan kalian bercanda seperti itu. Hormat. Tidak, saya pikir tidak ada ini sesuatu yang terlalu renggang begitu, Bang Edo. Kita teman-teman di luar juga seperti itu. Kenapa bisa begini gitu ya? Makanya kita juga saling mendoakan supaya jangan seperti itu lagi. Untuk gitu. Bercanda tapi jangan begini saja ya. Mungkin Agatha ini capek, lelah, jadi dia mungkin butuh istirahat ya. Jadi biarkan dia istirahat. Tuhan menyertai kamu, Agatha. Tuhan bersama-samamu, jangan pernah takut. Kalau kamu lelah, istirahat. Jangan memaksakan diri, karena kami manusia biasa yang butuh istirahat. Jadi begitu ya. Kalau Agatha mau istirahat aja, tenangkan diri dulu. Ya, Agatha. Kita semua saling mendoakan biar itu. Cuma tadi kita semua khawatir seperti Ardiansa J ini. Itu kalian itu bikin orang tegang gitu ya teman-teman. Aku juga live satu, makanya aku juga teman-teman yang lain juga nonton karena tidak bisa masuk. bukan itu masalahnya Endo. Siap Bang. Siap. Iya, bukan itu. Kita di sini ya fine saja sih. Iya, kok kalau kita anak-anak muda yang berpikir ini turunin aja nggak jelas emang. Kok ikut. Makanya kita di sini tidak terlalu begitu serius.
Jangan terlalu serius dengan sebuah masalah. Nanti jadi beban atau bagaimana Bang Mutan? Ya, jadi seperti ini ya. Biarkan dulu Agatha ini beristirahat ya. Jangan memaksakan. Ini mungkin belum saudara-saudara kalian yang kenal seperti ini mau kenal mental. Ya, karena biarkan dia beristirahat ya. Agatha percaya Tuhan bersamamu. Siapa yang bilang Agatha kena mental? Tidak ada Bang, tidak ada. Itu siapa yang bilang kayak begitu? Abang dapat tahu dari siapa itu Bang? Tolong Abang jelas. Jangan gini Bang, jangan kita menggiring opini Bang. Nanti orang berpikir bahwa iman kita receh itu Bang. Bagi saya. Bukan, serius. Ini bukan seperti itu saudara. Maksudnya saya menasihati Agatha biar dia beristirahat. Mungkin dia lagi capek atau ada masalah lain atau apa. Biarkan dia beristirahat dulu. Tidak ada persoalan Bang. Tidak ada persoalan. Kalau ada persoalan mungkin teman kita, saudara kita Agatha sudah beristirahat dari tadi Bang. Tidak ada persoalan. Jadi gimana ya? Kalau menurut saya baik-baik saja sih sebenarnya. Tidak ada persoalan. Kemana tadi Pak sang penggugat tuh, kemana tadi kau keluar dia? Dia turun sendiri. Iya. Tuh keyakinan gak boleh gitulah dia sama Agatha. Agatha tuh dengan pasang penggugat itu dekat loh, saya tahu loh. Jangan lagi melebar sampai di sana. Kalau lo dibawa naik lah, gentle, jangan kok gitu. Bang, jangan kayak ngomong kayak gitu lagi. Itu abang rencana naik ke sini mau mengadu atau mau bagaimana ini? Jangan Bang. Bang, harusnya Iya, bukan berarti dengan kata-kata begitu orang tidak support. Sudah nggak Abang apa-apa. gimana sih? Pelan-pelan, santai. Begini, iya, makanya tadi saya kenal. Tidak ada persoalan sih kalau menurut saya. Karena, tadi Agatha kan minta maaf ya, minta maaf. Jadi itu mungkin kepada dia. Jadi doakan saja semoga cepat selesai. Nah, itu Bang, itu. Selebihnya dari situ biar Tuhan yang atur saja. Kita cukup mendoakan saja. Jangan kita bawa narasi lagi, kita tuduh orang bilang dia. Jangan. Kita tidak tahu sampai hati manusia itu, kita tidak tahu. Doakan supaya saudara perempuan ini biar sehat-sehat terus ya. Apa yang bagaimana ya? Makanya saya ini ajak Agatha, biar Agatha ini percaya kalau singa itu bersin keluar kucing. Tadi kan gue bilang kayak begitu. Sadar dulu Bang Singa. Terlalu tegang ini, aduh. Subhanallah. Makanya itu. Coba diajari sadar. Oh, jadi abang di sini mau mukalaf gitu. Mukalaf ya. Aku mau mukalaf. Oh, subhanallah ya. Ajari aku sadarnya dulu, baru nanti sholatnya gitu kan, zakatnya kan gitu. Iya toh. Urut-urutannya kan seperti itu toh. Urut-urutannya kan seperti itu. Iya Bang, jadi nanti kalau tiba-tiba masuk sekolah langsung ke kelas 3 kan nggak mungkin. Nanti memancing lagi keributan. Iya. Kalian berdua di atas itu gak usah framing, nanti memancing keributan lagi. Omong yang baik-baik aja lah, ya kan? Oke. Aku kena mental aku Bang Singa, nggak jadi. Iya. Saya juga langsung ditegur dari Bapak bertulisan aurat. Ya, monitor. Ya, silakan Bang RK, pendeta dari Nazaret. Silakan Bang. Mungkin Iya, saya tambahan. Saya naik ke atas ya karena saya tidak kuat ya melihat perempuan seperti itu ya, kata dia masih on cam. Saya
Ini saya doakan ya, semoga Anda sehat-sehat dan selalu diberkahi Tuhan. Tetap semangat dalam hidup. Ikuti terus kata hatimu. Oke, Jejak Gurun, bro, Jejak Gurun, gimana, ada yang mau ditanya Jejak Gurun? Atau mau berbagi? Atau kita mau diskusi sesuatu? Kita biarkan aja dulu cuci muka. Pesan aja, pesan-pesan ya sebelum saya turun. Iya, nggak Ada yang apa-apa. mau didiskusikan, bro, Jejak Gurun? Oh, nggak ada. Udah, kayak turun aja lah kalau gitu. Oke. Makasih ya, bro. Bukan maksudnya nih untuk ini ya, tapi Ngobrol-ngobrol dulu lah, nggak usah keburu turun. Gini, kita kan ini dunia apologet kan, di TikTok ini kan udah viral tuh dunia apologet kan. Untuk terutama untuk teman-teman yang sudah dikenal banyak orang, yang akun-akun yang sudah dikenal lah seperti Agatha, saya nggak mau nyebutkan yang lain-lainnya. Semakin tinggi kita dikenal orang, itu sebenarnya kita semakin berhati-hati ya, mengambil kata atau tingkah kita dalam berapologet sebenarnya. Jadi tujuan kita ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebenarnya kayak gitu aja. Adanya apologet dari dua sisi, ada muslim, ada non muslim, itu sebenarnya baik loh. Kita saling silaturahmi meskipun saling jamba akhirnya, tapi dengan adanya itu kita semua saling silaturahmi sebenarnya, bisa kumpul, bisa diskusi, ada yang dibicarakan, ada yang dikenal, seperti itu. Jadi pesan-pesan buat teman-teman yang lain di bawah, nanti kalau kiranya berapologet ya hati-hatilah, apalagi udah mulai dikenal orang ya. Contoh aja artis ya, artis itu ya kalau udah salah sedikit aja udah dicari-cari terus tuh kesalahannya itu, seperti itu. ya, tapi menurut bro Jejak Gurun gini, ketika teman-teman bro Jejak Gurun menghujat kami tidak melapor, tapi teman-teman kami menghujat bro terus dilapor, itu menurut bro gimana, bro? Adakah di situ keadilannya, bro? Iya bang, untuk masalah hukum tadi kita tentang keadilan ya. Kalau memang ada dari muslim sendiri, apologet muslim sendiri, kalau kiranya memang jatuh hukumannya itu bisa diadukan, bisa dilaporkan dengan pasal yang pas, itu menurut saya bisa sih diadukan. Jadi jangan sampai ada cemburu sosial, kita mengkambing hitamkan hukum. Hukum di Indonesia ini adil. Dalam penjara itu bukan cuma satu agama yang ada di dalam situ, semua sama rata. Hukum itu adil, jadi kita jangan sampai menyalahkan seperti ini, hukum seperti ini, padahal dari diri kita sendiri kita perlu koreksi sebenarnya. Semuanya legowo, bro, ya punya hati yang lapang besar gitu. Nah, harapan kami sih sebenarnya saudara Islam juga begitu gitu loh, bro. Karena melihatnya kita harus dari dua sisi. Kalau kami menghujat, terus di sana menghujat, kami berpikir ya udah kami juga menghujat, nggak usah melapor juga kan gitu. Nah, harapan saya juga sama, saudara sana juga berpikirnya yang sama, selama di sana menghujat pengen juga ngelapor kan gitu. Nah, cuma kan masalahnya gini loh, kadang-kadang ada the power of people gitu loh, maksudnya buat apa gitu. Negara kita kan negara ya demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Nah, kalau misalnya tidak ada mau seperti itu, maka dihentikan aja semuanya gitu. Kita diskusi baik-baik aja lintas imannya gitu loh, bro. Nah, kalau sudah begini mau buat bagaimana lagi? Ini kan sudah terjadi semua kan. Saya juga pernah membahas tentang ini, saya selaku ini ya keyakinan seperti ini Agatha. Jadi saya meyakinkan kepada meminta maaf ya. Saya pernah meminta maaf kepada abang-abang yang dari Islam untuk dihentikan, tetapi mereka mengatakan mereka sudah memaafkan, tetapi hukum tetap berjalan, katanya seperti itu. Kalau sudah begini terjadi ya mau bagaimana lagi? Gitu. Jadi begini, sebagai nasihat ya, nasihati saja yang baik-baik. Ketika kalau Agatha sudah lelah, sudah capek, sudah mau berhenti, biarkan saja dia berhenti. Mungkin dia capek kok, dia lelah kok. Jangan jangan kalian menyuruhnya lagi untuk ayo terus.
yang seperti Kalian itu. di sini siapa, Pak RK? Sebentar. Kalian di sini siapa? Seperti kalian, akun-akun cloning begini yang membuat Maksudnya Agatha bagaimana, seperti kambing hitam. Harimu pasti gitu. Kamu jangan framing lah. Bukan mau framing, saudara. Bukan mau framing. Saya menasihati pada Agatha. Astaga. Jangan jadikan Agatha sebagai kambing hitam. Pak RK. Siapa yang menjadikan Agatha? Siapa yang Kamu ini menjadikan sudah Agatha? nuduh ini kamu. Jangan gitu Pak RK, nanti melebar. Gini ya, saya tadi Siapa yang dihitamkan? Kamu harus tanggung jawab dengan omonganmu itu. sepakat dengan omongan Bray Kamu itu jangan bahwa aduh. jangan saling melapor, kalau dihujat ya balas hujat. Saya kurang sepakat sedikit sih, karena gini, kalau bisa itu hal-hal yang menghujat ini seminimal mungkin kita kurangilah sekarang itu kan. Lebih baik Iya Bang, kalau mau menasehati di sini ke roomnya Bang Suma saja Bang. Kita di sini tidak butuh penasehat Islam di sini. Udah banyak nih yang nonton. Tidak Bang, kita di sini tidak butuh. Kita di sini tidak membutuhkan penasehat dari Islam Bang. Kalau Abang mau menasehati kita, Abang pergi ke roomnya Suma sana saja. Ayo Bang. Ya, saya hanya minta pada kalian ya, saudara-saudara, jangan minta ke jadikan Suma saja, Bang. Agatha, Minta ke jangan Suma. jadikan Iya. Agatha sebagai kambing hitam. Siapa yang kambing hitam? Jangan jadikan Agatha sebagai kambing hitam. Siapa yang kau butuh istirahat. Siapa yang kambing hitam? Jangan kalian seperti itu, saudara. Kamu itu. Tidak baik dalam Kenapa ajaran kamu gitu? RK, Agatha itu bukan kambing hitam, tapi kan kambing bandot. Salah. Dia seksi, udahlah. Gini, bro. Ini serius loh, ini serius. Agatha itu sudah dilaporkan. Hukum itu saya serius. Ketika kalau Bro, Agatha jejak gurun. ada masalah apa kalian bisa tanggung jawab, kalian bisa tidak bisa. Udah gini aja. Bro RK, jangan giliran saya dulu ngomong deh, Bro RK. Iya, sebentar. Gini, Bang Jejak Gurun, saya coba curhat aja nih ya. Saya tuh sering di-invite bro Jejak Gurun. Saya masuk, ya. Saya dinaikkan gitu. Dinaikkan tuh saya ngomong baik-baik. Saya dihujat. Terus saya bilang, loh saya di-invite loh ini. Saya ngomong baik-baik, kenapa dihujat? Terus tiba-tiba diturunin, di-kick. Terus di-block typingnya. Ya udah saya keluar, padahal saya di-invite loh. Nah, itu gimana gitu loh. Itu yang perlu, maksud saya gini loh. Ketika orang menasehati, maka yang menasehati juga itu harus lebih baik ya dari yang dinasehati. Gitu maksudnya bro Jejak Gurun. Saya ini pengalaman bro, di invite itu pengalaman. Bahkan bro Suma itu pernah masuk ke room saya, kita baik-baik ngomong, tapi sesudahnya akun saya di-ban permanen, kan aneh gitu loh. Sudahlah, jangan bahas orang lain di sini. Enggak, maksud saya cuma curhat aja. Tadi saya bilang kan, saya curhat aja nih Jejak Gurun ya. Gitu loh, maksud saya gimana itu bro? Oh turun Jejak Gurun. Ini coba kuatkan Agatha biar dia tetap semangat. Tadi yang bilang itu ini Bang RK, pendeta Nasaret itu, Bray. Silakan. Ya gini. Si Agatha itu tidak perlu bacot-bacot dari kita. Nggak perlu. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Percaya ya, kalian ngobrol aja chat ya, dia udah tahu itu. Berbagi adalah Cuma memang dia sedih gitu aja. Gitu. Ya mungkin lagi kalau perempuan tuh datang melonya ya, udahlah nggak apa-apa, itu nggak masalah. Bikin ketawa aja. Dia tadi saya kan tawa saya. Terlalu tegang kayak Ya, gini kan. jangan tegang. Relaxin aja. Iya. Relax aja bro RK. Makanya ada Bang Singa ini tadi aku, ini enak ini, bisa tertawa gitu lah. Di sini 8 orang ini saya syahadatkan sekarang juga, sudah gue bilang. Nah, itu loh maksudnya. Seperti pusing karena dia takutnya nggak bisa nyoblos gitu loh. Jangan membawa-bawa ya agama orang atau ini untuk dijadikan. Istilah syahadat itu bukan kamu duluan, kita duluan yang punya istilah syahadat itu. Kok bisa kamu larikan ke tempatmu? Gimana sih? Tempatmu bagaimana, saudara? Maksudnya saya hanya bilang seperti ini. Jangan ya. Kan bawa agama-agama orang sebagai makanya nanti lu bilang ke Suma paduka kau itu kan hebat dalam menghujat. Paduka siapa? Paduka kau Suma. Saya bukan orang Islam bro.
Bagaimana membuktikan kalau kau bukan Islam? Silakan kau tanyakan apa saja mengenai apa yang kamu paham. Cuma saya mengatakan seperti abang perlu tanya, mereka nggak pakai data. Kalau kita pakai Bukan, data semua, ini jangan karena abang kerun kita gitu. Orang itu nggak pakai data. Bang RK pendeta Orang itu semua. Bagi Anda, Muhammad itu siapa bagi Anda? kenapa? Lu jawab aja. Ya manusia. Bagi Anda, Nabi bukan? Bagi Anda? Bukan. Bagi Anda, Yesus itu siapa? Tuhan. Lanjut, yang lain. Ini saya mau apa sama Agatha, saya cuma minta kepada kalian. Gini bro, memang cara Bang RK, Bang Pendeta yang rendah hati ini kami setuju, serius. Kami di sini terlalu setuju dengan caranya Bang RK, tapi bukan pada saat sekarang Bang RK ngomong kayak gini gitu loh. Coba berpikir lebih jauh lagi. Atau bagaimana Bang Nabi 20:6? Ya, shalom. Halo. Shalom. Halo. Shalom. Ini Bapak Shalom Pastor. Kedengaran nggak saya? Iya, kedengaran. Lanjut. Bagus. Bagus. Agak dekat sedikit. Kenapa siapa dilaporin lagi nih? Waduh. Ini hostnya. Dikasih tahu ada yang dilaporin lagi. Hostnya ini. Mereka memang Agatha. gitu Pak. Main lapor. Agatha dilaporin. Salah apa dia emang? Makanya orang itu memang gitu Pak. Nggak heran gitu. Enggak ada laporannya, sudah ada. Sudah. Kemarin saya masuk di dibongkar nggak terima. Di roomnya orang Islam juga Enggak, yang laporin siapa maksudnya dari pihak? Siapa jelas enggak yang laporin? Sudah jelas, Agatha sudah. Siapa bilang di sini kita takut? Siapa bilang umat Kristen di sini takut? Siapa yang bilang itu? Jangan seperti ini. Itu iya, siapa yang bilang kita takut? Ini masalahnya Kamu ini seolah-olah kita di sini saya takut sekali. Sebentar. Jangan bawa-bawa agama loh. Biar Bang Nabi dulu ngomong, silakan. Iya, silakan Agatha, kalau bisa japri saya dulu. Ini kan masalah yang saya nggak tahu nih udah ada laporannya belum. Kalau belum ada laporannya, belum tentu dilaporin. Tapi kalau sudah jelas ada LP-nya ditunjukin, ya berarti serius. Kalau nggak ada, biasanya cuma LP-nya sudah ada, bro. LP-nya sudah ada. Hah? LP-nya sudah ada. Dan memang, ya, silakan di room-roomnya orang Islam. Mereka saling membagikan itu. Karena mereka mengatakan bahwa ini hanya laporan-laporan palsu. Mereka memang memaafkan, tetapi hukumnya berjalan. Makanya saya bilang sama mereka, damai saja, kan bisa dibicarakan baik-baik, tetapi mereka tidak mau. Bang, kalau saya mau tanya sedikit ya Bang Pendeta, abang ini kita di sini jangan jadi, kalau saya nggak bisa munafik Bang RK, serius. Gini Bang RK, menurut Bang RK, abang lebih takut hukum dari Tuhan atau hukum dari manusia Bang? Bukan masalah takut. Ini bukan masalah takut. Itu masalah takut. Kalau laporan melaporkan. Iya, gini Bang, seolah-olah Bang RK ini mengatakan bahwa kita di sini takut Bang. Bukan begitu, seandainya. Bukan takut. Ya, tadi RK nggak bilang takut. Seandainya kalau benar-benar Agatha ya, iya. Kita harus berhikmat, beda ya hikmat dengan takut. Sekarang saya ke Eropa, saya pergi ke Eropa, saya sekarang menjadi warga negara Eropa. Apa karena saya takut? Enggak, karena saya berhikmat. Bukan masalah takut, di sini saya teriak lebih kencang lagi, tetapi bagaimana teriaknya? Nah, bukan teriak ngawur-ngawuran asal sumpah serapah, nggak boleh juga. Tapi kita melakukan teriakan-teriakan, suara-suara yang dalam tanda kutip disebut suara kenabian. Nah, tetapi kalau saya lakukan di Indonesia bisa nggak? Ya nggak bisa. Hari ini saya teriak, besok sudah di penjara. Bagus kalau nggak di MKC kan, ya kan? Nah, jadi ada namanya berhikmat. Cuman kalau misalnya kalian di Indonesia, makanya kan saya sering mengingatkan. Dulu kalau nggak salah, baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya di sini kan, saya bilang sama kalian, bukan di sini ya, di channel lain, sorry ya, saya bilang, aduh sebaiknya kalian nggak usah singgung-singgung Islam deh. Kalau saya kan karena memang saya kebal hukum Indonesia, tidak ada hukum penistaan agama di Eropa. Kalau kalian jangan singgung-singgung Islam, kalian menjawab, saya banyak sekali masuk ke debat Islam Kristen. Banyak orang Kristen itu yang sebenarnya cukup mumpuni, yang sebenarnya orang Islam udah nggak bisa jawab lagi. Tapi lalu kenapa kalian mesti bahas-bahas Islam gitu loh? Sayang sekali waktu kalian.
benar-benar yang Bapak bilang. Tapi itu kita kan kalau diobok-obok terus-terus kan. Nah, itu kepancing kan, kalian kepancing kan akhirnya kan, itu masalahnya. Curang mereka itu. Kalau kepancing bagaimana? Kan mereka kan ini terus kan, neken terus kan, kalian diolok-olok sampai kalian kepancing. Nah, itu yang terjadi waktu saya di Facebook. Kan dulu targetnya saya, Saifuddin sama Fadila Mulia, kita dipancing tuh. Saifuddin ketangkep, kepancing dia, Fadila Mulia lari. Tapi waktu itu saya lihat ada teman saya lah di Polda lah, sehingga saya langsung pergi ke Eropa. Tapi di Eropa saya hajar lagi. Nah, jadi ada caranya. Nah, waktu itu Saifuddin berpikir seperti kalian. Oh, saya tidak takut, saya tidak takut. Akhirnya masuk kan. Ngomongnya tidak takut, tetapi kan konyol. Sama, Saifuddin tidak takut. Ya kan dia lawan waktu itu kan, tapi kan konyol kan. Akhirnya sekarang Saifuddin mengikuti jejak saya. Ya kan? Nah, kalau kalian masih di Indonesia, masuk ke dunia medsos, ingat jangan pernah bahas Islam, jangan pernah bahas Al-Quran, jangan pernah bahas NU. Betul. Jadi fokus memberitakan Injil. Nah, kalau sudah terlanjur, telepon saya. Iya benar sih Pak. Saya akan lakukan yang saya bisa, bukan saya pribadi ya, kan kita ada tim ya. Cuman kita selalu mengarahkan tadi CRK bilang kalau bisa didamaikan. Kita selalu kemarin Yusuf Manubulu kan tim kita yang handle kan, langsung ketok palu langsung pulang. Ya, tapi orang itu yang kelewatan Pak. Kadang apa-apa punya kita nggak. Ya kita nggak tahu ini masalahnya LP-nya beneran apa cuman ngomong Agatha, karena Agatha ini kan fansnya banyak nih. Ini coba ini aja 1.000 yang nonton nih. Iya, Agatha sama Mikana 11-12 ini soalnya kan. Iya, jadi orang pasti ini bahkan tadi kan saya lihat di Islam kan Mikana langsung diam jangan cita Islam dong. Mikana langsung bilang begitu. Tapi kalau di sini kan kalian bocor semua kan masalahnya. Iya. Memang itu ya masalahnya lebih ke mirroring aja ini Pak Pol gitu. Kita lebih ke mirroring aja Pak Pol di sini. Bentuk juga di buku-buku punya saya nggak menyalahkan kalian, sorry nggak. Artinya kan saya tahu lah kondisinya lah. Aku tahu nggak terus ya orang kadang-kadang, makanya saya bilang di dalam pemuridan kita, hati-hati, saya selalu ingatkan hati-hati, jangan sampai saya ngurusin kalian masalah beginian. Satu, ya sebenarnya kalau kalian ada di, maaf ya, saya kan pernah di penjara ya. Di penjara itu nggak ada apa-apanya di dalam. Tapi kalau misalnya cewek nih si Agatha, kalau saya nggak tahu dah, saya belum pernah di penjara cewek. Tapi kalau di penjara misalnya di Cipinang misalnya, kalian boleh bawa handphone, kalian bisa masih tetap debat di dalam tuh. Aduh. Bahkan maaf kata ya, kalau kalian punya istri, ya ada uang, kalian bisa tetap pilih asmara, tetap jalan aja, lancar, nggak ada apa-apa. Cuman kalian ada di situ, nggak boleh keluar begitu aja. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan dengan penjara. Tetapi kalau bisa di luar, tetap di luar, karena kan kalian kan tidak full time kayak saya kan, kalian kan punya kerjaan kan. Rata-rata di sini kan kalian punya kerjaan sendiri kan, bukan cuman kerjanya di medsos doang. Nah itu yang kalian mesti berikut. Makanya saya bilang hati-hati, wanti-wanti, bolak-balik. Udahlah, nggak usah singgung-singgung Islam lah. Kalau kalian beritakan Injil dengan kemampuan kalian sekarang, sudah lebih dari cukup untuk memenangkan mereka loh. Iya, karena begini ya, si Agatha ini ya, saya lihat-lihat memang live-nya itu memang cuma membahas tentang penginjilan tetap Injil, tapi dia tidak membahas agama-agama orang. Tetapi ya ada oknum-oknum. Saya pengen tahu itu laporannya apa, mesti tahu tuh. Sebentar, karena ada oknum-oknum yang memang memancing untuk berbicara kotor begitu. Tapi Agatha ini sebenarnya dia baik-baik. Begitu, dia selalu penginjilan, dia tidak membahas agama-agama orang Islam, dia tidak membahas orang Islam, dia selalu penginjilan, membicarakan yang memang dari Kristen begini. Tapi ketika oknum-oknum ya bersama dia di atas komal, itu oknum-oknum itu memang sudah ini menyela. Saya minta maaf ya Bang, kalau menurut saya sih kita jangan monolog di sini Bang, karena semua keputusan itu ada di Agatha Bang, gitu loh. Atau bagaimana Bang Nabi ke-26? Silakan. Silakan Ompal. Mungkin teman-teman, makanya saya bilang teman-teman semua merapat ke LPH Kios. Kita sediakan kayak kemarin Pak Yusuf Manubulu sampai terjadi kan, kalian ini kan ngomong di medsos ini kan beresiko kan. Kalian pernah kepikir nggak kalau kalian di medsos itu begitu kalian nampil aja di sini sudah punya resiko?
Kayak contoh kemarin ada satu orang ya, cuman komentar di Facebook saya, namanya Sandra Dewi dulu ya, tahun 2021 ya, apa 2022 ya, saya lupa ya. Cuman komentar di Facebook saya. Lalu langsung langsung dilaporan di Polda. Untung suaminya pejabat juga. Lolos ya, kalau nggak kena nggak tuh? Kenapa gitu mereka Pak ya? Gara-gara dia cuma nulis di Facebook saya. Dulu waktu itu saya ceritanya apa ya, sebentar ya. Saya cuma nulis apa, dia cuma ngomentari, iya tuh nggak kayak yang sono tuh. Oh ya toa ya, masalah toa deh, masalah toanya Mel. Nah tuh, ya kan, cuma gara-gara toa, dia cuma komentar toa, dia tidak sebut kata Islam, dia tidak sebut Muhammad, dia cuma sebut masalah toa. Dilaporin loh. Kok itu orangnya? Ya, kira itu masuk ke ini, namanya Sandra Dewi. Ya. Kenapa? Suami itu pejabat, dan waktu itu kan Polda Sulut kan, yang mayoritas Kristen kan. Kalau nggak masuk juga itu. Kok gitu ya, orang tuh Pak ya? Parah ya. Iya, kalian gitu ngomong gini, mereka cari apa saja pasti ketemu salahmu. Percaya saya, Agatha misalnya ya, kalau bisa salahnya, oh ya banyak. Kalau saya bisa, cuman gara-gara bilang Masya Allah aja nggak boleh loh. Kamu kan bukan Islam. Padahal kita duluan. Iya kan? Iya. Dari sono, ortodok. Kok mereka main klaim? Ya begitulah, kayak kemarin si siapa itu? Bismillah itu siapa itu? Oke, yang makan babi itu baca Bismillah. Vonis kan? Vonisnya berapa bulan tuh? Lama loh itu. Tahun lebih loh. Iya lebih bagus ya. Padahal dia orang Bali kan? Bang, iya. Bang Nabi lebih bagus nggak usah bahas-bahas agama Islam ya, lebih baik fokus saja ya. Jawablah mereka. Mereka tanya apa saja jawab. Tapi memang kadang-kadang kemajuan ya. Susah ya. Tanyanya kadang nggak pakai data Pak. Jadi jawablah. Tapi kalau kalian menjawab, percaya saya, kalau kalian jawab apa yang mereka tanya, mereka kan udah cekupin sama ustadz-ustadz, mereka kan kebohongan. Kamu jawab, ilmu kalian, saya kan sudah masuk ke banyak TikTok kan, ilmu kalian itu lebih dari mumpuni kalau cuma buat jawab pertanyaan orang Islam ini. Mereka malah dimenangkan loh, daripada kalian membahas mereka. Tapi kita sekarang balik, kalau sudah dilaporkan bagaimana? Merapat ke LBH Gios. Intinya orang kita pikirkan cara yang paling enak supaya intinya gini bang Nabi, saya minta maaf ya, bukan saya takut atau tidak takut, saya juga manusia biasa bang, pasti punya kekurangan bang. Saya mau sampaikan teman-teman Islam di bawah, kalau kalian suruh stop si suma kalian berhenti menghujat Tuhan saya, disitulah kami semua bersatu dan tidak akan membahas Al-Quran dan hadis kalian ya teman-teman Islam. Itu bagi saya Bang Nabi ke-26. Jadi begini Bang Nabi, jadi saya mau sarankan lagi kepada room saya, grup API saya, APPI. Oh lu APPI kamu, saya follow kamu loh. Iya, saya follow kamu ya. Iya, saya API, iya Bang. Saya mau sarankan, kalian jangan stop dalam penghujatan ya. Kalian lanjut saja penghujatan sampai hakim, sampai keadilan di Indonesia yang bertindak atas kalian. Jangan seperti itu ya. Harus seperti begitu Bang, harus seperti begitu. Kalau tidak mereka begitu, jahat, begini tidak, saudara, Bang. kalau Harus mereka seperti jahat begitu, kepada Bang. kami, ini api. Kalau kamu modelnya begitu, kamu kudu merapat ke saya. Saya kasih tahu caranya. Kamu nggak bisa ngajarin orang begitu, nanti terus kalau dia masuk penjara, siapa yang mau nanggung? Nah, itu yang saya maksud. Kalau saya kan tanggung kalian. Kalian berani tarung kayak saya. Kalau saya kita nanti kan tanggung Bang Suma. Kalau saya nanti tanggung. Iya, begini. Nanti saya yang tanggung Bang Suma. Kalau mereka menghujat ya, kalau mereka menghina, biarkan saja. Kita jangan ikut-ikutan. Ajaran kita tidak seperti itu. Iya, kalau kalian nggak boleh ikut. Kalau kamu sudah niat begitu, kalau saya paduka saya kan Bang Suma. Nanti kita backup kamu. Kalau kamu niat benar-benar ya. Bang tapi Suma kamu itu niat kan benar-benar panutan nih. Kamu saya. rapatlah ke kita. Kita backup itu kamu loh, nanti. Tapi kan tidak semua orang punya nyali seperti kamu. Kamu nggak bisa samain semua orang begitu, Singa. Ini Bang Singa ini lagi ngomongin anggota API gitu loh, bukan ya, si ngomongin API, saya bilang API. Iya. Kalau kalian punya nyali begitu, kalian konsisten, merapatlah ke
ke LBH kita backup. Cuman enggak Bang, kita anggota API sudah ada backupan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Bang. Kita anggota API nggak perlu backup. Serius. Amin. Senggol dong. Iya begini. Senggol dong. Ya, makanya tadi dikatakan Bang Nabi 26 ini memang betul ya. Kalau memang mereka menghujat ya biarkan saja, tetapi ajaran kami tunjukkan ajaran kasih yang sesungguhnya. Memaafkan jadi itu saya lebih baik sarankan dibandingkan anggota saya kalian menghujat saja, enggak apa-apa. Menyarankan anggota API loh ya, APII. Iya, menghujat saja. Tuhannya Oten. Yang dikawali siapa? API ini? Yang dikawali langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oh, haleluya, puji Tuhan. Memang. Iya Bang, serius. Ini memang serius Bang. Saya ngomong ini serius loh, serius. Nah, ini si Singa sama Api ini Islam atau Kristen ini dia nih? Alhamdulillah. Penyembah Suma dia ini. Penyembah Suma. Saya kalau merawat gadis beda urusannya. Makanya itu. Bang Nabi ke-26. Gini Bang saya Nabi izin ya, saya izin ke-26. ya. Iya, saya izin Hormat. Saya hanya apa ya bilangnya begini ya. Saya tidak ikut-ikutan dalam hal ini kalau siap Bang, karena memang itu Abang kita sudah atur tempat bagian-bagian Abang tersendiri itu nanti kita sudah atur Bang, dan itu sudah dipersiapkan Bang. Ya ini teman-teman saya nggak tahu ya, saya kan nggak tahu yang Kristen mana yang Islam mana saudara ya. Bagaimana Bang Nabi ke-26 silakan ulang Bang. Saya kan nggak tahu mana yang Islam mana yang Kristen, ya kan? Oh, alhamdulillah. Saya di mana nih posisinya? Oh, sorry. Saya kan nggak tahu mana yang Islam mana yang dari kalian. Cuman kalian yang Kristen, ini soalnya LBH Gios ini hanya bagi untuk orang Kristen ya, saudara ya. Kalau yang Islam hanya bagi yang Syiah, Gavatar yang sering dipersekusi sama orang Sunnahnya, ya. Kalau yang sering dipersekusi sama orang Sunni kayak Gavatar, Ahmadiyah, Syiah, boleh merapat ke LBH Gios. Kita pasti bantu. Yang orang Hindu yang nggak boleh bikin pura, merapatlah ke sana. Karena kita ada bantuan hukum, ya cuma-cuma gratis. Oh, berarti yang untuk yang non Islam gitu ya, non Muslim ya? Yang non yang sering dipersekusi Ahmadiyah pun boleh merapat ke kami. Kita ada bantuan gitu. Gavatar ya. Iya, kalau mayoritasnya nggak perlu deh, kayak misalkan Amerika Kalau dibantu mayoritas sama. kain nama aja kita kasih laporan kain nama udah 20 laporan nggak ada yang tembus. Nah itu loh makanya itu. Makanya ya itu kita laporin kain nama itu cuma ngetes aja, ngetes polisi. Saya cuma ngetes doang. Saya cuma ngetes doang. Tidak lanjuti apa enggak gitu ya? Iya, nyatanya kan apa? Ya kan nggak. Itu sih kalau dibilang apa namanya, kalau bilang backinganmu SWT, nyatanya orang-orang Islam yang lawan saya semua ya pada KO ya. Jadi SWT apalagi zaman Zoom ya Pak. SWT itu nggak mungkin menang lawan saya lah. Nyatanya SWT mau nangkap saya aja nggak bisa ya kan. Ajar Bang Singa, ajar itu. SWT keok deh sama saya. Astagfirullah. Nyatanya sampai sekarang saya tambah sehat, tambah seger, tambah ganteng, tambah sugih. Belum tahu orang api dia. Ya saya tantang dah seorang api kalian semua lah. Saya tantang kalian semua orang api lah. Tantang saya. Silakan monggo bertanya tentang akidah saya Islam monggo. Waduh, akidah kamu nggak baik. Iya, ada orang akidahnya baik. Kan saya mau kita bahas menyelamatkan dia ke dalam api. Saya nggak mau bahas akidah lah. Bang, gini kalau Bang, tanya akidah nggak ada yang baik lah. Ya. Dari yang ke-25 sampai berikutnya. Nanti Agatha kalau bisa merapat merapat nanti kalau ada sesuatu kita backup kamu Agatha ya. Jangan khawatir, kita memang berbeda di dalam banyak hal, tetapi di dalam hal saling mengasihi dan kekompakan sesama pengikut Kristus, kami akan backup kamu 100%. Cepat merapat ya, nanti bilang ya, bukan saya tentunya, saya kan ada di Jerman, saya kan ada di Belanda ya kan. Nah, ini kalian nanti ada tim kita yang di Indonesia. Kita carikan solusi, nggak harus perang ya, jangan kayak MKC malah buat pengungsan di Wara,
Salah itu MKC. Yang kapan hari katanya di Swiss, Pak? Saya nggak pernah di Swiss. Di RT berapa itu? Si Metro TV ngomongnya saya di Jerman. Si TV One. Saya di Belanda, ya. Saya warga negara Belanda ya. Paspor saya udah merah. Paspor merah. Paspor Belanda. Salah info ya, sekelas TV One salah info. Padahal TV One-nya itu ya, sama TV One itu sudah saya kasih tahu, si sapanya si Mbak Balkis itu kan, ngomongnya di Jerman, maksa saya di Jerman gara-gara saya khotbah di depannya si Ugroseno, duta besar Jerman waktu Natalan itu saya kan khotbah di Jerman, di Ikatan Mahasiswa Indonesia di Jerman. Saya khotbah di situ Natalan, ada duta besar di depan saya. Lalu semua panitianya, semua orang yang pernah ketemu sama saya di Jerman dipanggil semua sama atasnya polisi di Jerman. Dalam hati ini, ujuk juga si Ugroseno. Orangnya baik ya Ugroseno ya padahal ya. Orangnya nggak rese. Cuma dipanggil semua, saya sampai teman-teman saya pada nelpon, gue dipanggil nih gara-gara lu nih, gila lu, dibilang gitu kan. Dipanggil semua. Kita mah tenang-tenang aja, lu takut? Ya enggak lah. Mereka kan rata-rata sudah warga Jerman soalnya kan. Benar. Jadi mereka nggak takut, biarin aja. Dipanggil mah datang sekalian kenalan di sana, ditanyain, oh iya kenal baik, malah saya tinggal di rumah saya 3 bulan, dia bilang begitu. Makanya sekali-sekali kirim Sherlock ke TV One, Pak. Loh, kalau WhatsApp TV One kan punya WhatsApp saya. Makanya bisa itu. Dilacak. Tapi kalau ngelacak terus mau bisa apa coba? Bisa ngapain di sini? Nah, makanya itu. Nggak bisa apa-apa karena saya kan warga negara, ya kan? Kalau warga negara ya nggak bisa diapa-apain. Mau diapain lagi? Iya, tapi sebentar, mungkin ya kayaknya jatuhnya curhat sih ya. Saya juga punya kepingin gitu ya. Tapi terlepas dari hal ini ya, dalam hal apologetika ataupun dari keamanan ya, dari dulu saya memang pengen aja gitu punya uang banyak lo tinggal di luar negeri gitu. Karena you know lah kamu this Kristen bukan? country ya kan. Kristen atau Islam? Kamu Kristen apa Islam? Aku Kristen. Nah kalau Kristen kamu cari gara-gara aja di Indonesia. Oh, kan boleh, ada Armada boleh, apa? nanti. Si Denny Siregar kan pernah ngajarin tuh, kamu cari gara-gara aja kata di sana dalam hati ini. Denny Siregar ngawur ini ngajarin orang nggak bener. Nggak bisa juga ya. Kalau Anda cari gara-gara pun Anda pindah ke sini belum tentu bisa diterima. Iya, buat teman-teman di bawah, saya barang tahu ada pemimpin negara atau duta besar negara lain yang mau mengadopsi saya menjadi warga negaranya, saya silakan. Kalau kamu ke Kanada, kalau kamu ke Kanada, kamu sekarang apply dari sekarang ke Kanada, ya kan? Kamu cari kerjaan apa saja di sana. Misalnya nih, paling cepat kamu jadi perawat. Jadi kamu sekarang kursus perawat, setahun aja kamu kursus perawat kan perawat laki-laki kan dibutuhkan. Ya kan, tenaga medis gitu laki-laki pun dibutuhkan. Tenaga medis ya. Iya, tenaga medis. Oke, perawat itu setahun aja kamu kursus, terus kamu kan bahasa Inggris kamu harus bisa, terus kamu ke Kanada, itu banyak diterimanya. Peluangnya itu lebih dari 50%. Iya. Serius. Ke Kanada, karena Kanada kan tempatnya besar banget, nggak ada penduduknya kan. Iya. Nah, tetapi memang kamu nanti ditaruhnya di tempat yang dingin tuh, dekat perbatasan Alaska itu. Tapi makmur karena di sana itu perekonomian kan maju banget. Oh, maju banget. Ya, beda Jadi Mas. kamu jadi perawat di sana, kamu di sana misalnya nih ya, kamu 5 tahun aja terus kamu pulang. Wah, kamu mau jadi orang kaya di Indonesia. Bangun hotel. Iya, karena gini ya teman-teman ya, aku tuh biasanya tuh gini, kalau kayak lagi kerja gitu, kadang lagi bosan gak tau ngapain, suka melamun, terus berpikir, terus kayak lagi di satu saat itu sering lihat masalah-masalah sosial yang ada terjadi di Indonesia itu kayak sering banget kepikiran, kayaknya gue harus banyak duit dan gue pindah ke negara lain gitu. Nggak usah banyak duit. Kayak gitu. Enak, nggak usah banyak duit. Kamu sekolah perawat, bahasa Inggrismu harus pintar, harus bagus, perfect. Harus perfect bahasa Inggrismu. Kamu les perawat, kursus D1 perawat, diploma 1, bisa bahasa Inggris, terus kamu masuk ke work visa Kanada. Ya. Terus kamu apply terus. Lebih dari 50% kamu keterima. Nggak usah banyak duit. Nanti uang berangkatnya itu kamu cari tiket yang paling murah. Kamu jauh-jauh hari kamu beli pesennya, begitu kamu keterima jauh-jauh hari kamu pesen tiket. Itu nanti tiketnya yang seharusnya misalnya nih harga tiketnya 12 juta. Kalau kamu jauh-jauh hari itu harga tiketnya cuma 6 juta tuh. PP ya, pulang pergi ya. Betul.
Gitu caranya. Boleh lah. Gampang kalau ke Kanada tuh gampang banget ya. Yang Sorry susah ya, kalau ke Eropa. teman-teman, ini ya, maaf ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada urusannya dengan masalah pelaporan dan mereka juga nggak punya delik untuk saya gitu ya. Puji Tuhan. Nggak ada Haleluya. sama sekali. Memang Nah saya pure itu. mau, nggak, saya memang pure mau berhenti berapologet. Ya saya, jadi sebelum saya berhenti ya saya menyampaikan pesan-pesan untuk minta maaf lah kepada semua teman-teman baik Kristen maupun Islam. Nggak apa-apa. Kalau saya ada yang salah kata gitu, ada yang tersinggung. Iya, iya, nggak Jangan apa-apa. berhenti Agatha. Kontak saya dulu deh sebelum berhenti ya. Karena gini ya Pak Paulzang ya, mereka tuh nggak punya apa ya, nggak punya alasan untuk melaporkan saya karena memang saya nggak pernah menjelekkan agama mereka. Itu satu yang bisa saya pertanggungjawabkan ya. Sedikit pun saya tidak pernah menjelekkan mereka gitu. Cuman memang ada beberapa alasan ya, termasuk salah satunya ya memang banyak juga yang lapor, tapi bukan itu hal yang paling fundamental, bukan itu tujuan alasan saya untuk stop berapologet juga ya. Karena Bukan memang masalah hati kan? hati juga, iya. Waduh repot kalau udah masalah hati nih. Kamu sama siapa, hatinya siapa nih? Sama gua kemarin bang, kemarin gua astagfirullah. Saya sedikit meluruskan ya, kalau masalah yang Uniripa kemarin, oh kalian salah besar. Justru dia yang memfitnah saya les biola terlebih dahulu, tapi saya diam. Mungkin dia lupa akan hujatan yang dia lontarkan kepada saya dan fitnahan yang dilontarkan kepada saya, gitu ya. Kalau itu terlalu nggak ada dalil atau nggak ada alasan buat mereka untuk melaporkan saya. Sama sekali nggak ada. Untuk masalah itu. Aku tahu masalahmu sekarang. Jadi orang-orang Islam ini ngelaporin kamu karena si Rifa ini memang orangnya pendendam, Agatha. Oh bukan Pak, bukan pendendam, dia kan memang tukang pelintir. Justru saya di situ. Iya memang tukang pelintir dari dulu. Kalau ngomong di kita juga katanya tukang pelintir omongan saya juga tuh dia tuh. Tapi ya Rifa itu udah dari 3 tahun yang lalu tuh udah babak belur tuh. Iya. Justru ya teman-teman muslim yang di bawah ini kalau masih ada ya dia pertanggungjawabkan dulu kata-kata dia yang mengatakan saya les biola. Itu saya diem beberapa menit dan di mute terus kok. Cuman dia mungkin tidak menyadari itu. Kalau dibuka lagi rekamannya sebenarnya saya bisa saja menunjukkan dan dia itu sangat malu sekali sebenarnya. Justru saya bisa menuduh dia balik gitu, melaporkan balik gitu. Si Rifa itu bukan yang pelakor itu ya? Nggak tahu lah saya Pak. Oh. Nggak tahu saya hidup dia juga saya nggak tahu dan saya nggak tertarik sebenarnya. Jadi kemarin tuh memang saya cuman mau tahu aja bagaimana cara dia bisa memberanikan diri PCX dengan telanjang. Cuman itu doang kok. Cuman dia langsung emosi dan kalau memang itu bukan dia harusnya kan nggak usah emosional. Iya, itu memang kelakuan kami anggota API. Tapi kalau berhenti berapologet ya sebenarnya aku agak sedih juga, Agatha, jujur, karena aku nih walaupun nggak jarang banget main ke tempatmu, ke Komalmu, aku dari bawah tuh sering ngikutin. Maksudnya wah hebat ya, karena ini gue bilang ya curhat dikit lagi nih, karena kalau ngomong tuh suka kayak cerita gini lama gitu. Karena jujur aja ya, Agatha, Ibu Sofi, Pak Bom ya, salah satunya Pak Paulzang, itu semua orang-orang yang gue jadikan istilahnya role model gue lah. Maksudnya untuk gue memutuskan untuk gue mau berapologet gitu loh. Karena di usia gue yang sangat muda ini, jujur gue muda, jadi belum ada kepala 3, gue masih kepala 2. Karena luar biasa ya, orang-orang ini dipakai Tuhan, karena sayang banget gitu Agatha kalau kamu mau berhenti untuk menginjili gitu. Tapi mungkin sekarang kita saling berbenah diri aja, karena saya juga punya salah juga sebenarnya. Teman-teman di sini siapa sih nggak punya salah? Karena semua orang sudah pasti punya salah. Tapi kita ingat lagi perkataan Yesus, kamu akan menderita oleh karena namaku. Yaitu 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengalami apa yang bahkan kita belum pernah alami. Karena gini ya Bang Enoch ya. Karena gini ya, saya udah siap untuk itu. Bahkan saya lebih suka kalau mereka pun mau mempersekusi saya, mau memenjarakan saya udah siap untuk itu. Itu bukan ketakutan saya yang paling utama. Karena apa? Karena memang ya kembali lagi Romo saya juga mengajarkan tujuan kita berapologetika itu bukan untuk
apa ya kata Romo ya, untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Karena memang tujuan kita itu adalah memberitakan firman Tuhan. Mereka suka atau tidak suka tidak masalah bagi kita, tetapi lebih kepada kelayakan diri kita sebenarnya, kelayakan diri kita di hadapan Allah. Kita tidak perlu lagi memperdebatkan orang-orang lain gitu. Apakah kita juga sudah layak di hadapan Allah? Sebenarnya itu. Ya, Romo juga memang menyarankan seperti itu, dan berapologetika ini memang membuat saya jadi jarang sembahyang juga, dan saya sadari itu juga saya salah gitu. Tapi sejujurnya saya berterima kasih untuk teman-teman yang udah support saya, yang sudah menerima pengajaran-pengajaran saya. Tetapi ketahuilah, saya bukannya nggak siap untuk memikul salib, bukan, tapi memang saya sudah memikul salib itu jauh lebih dari ini. Ya. Agatha, kasih Japri nomor handphone kamu sama WhatsApp kamu ya, kalau boleh ya, Agatha ya. Iya. Komunitas ya, ini kita tapi kamu ini ya, Agatha, aku saranku tetap semangat. Jangan jadi patah semangat karena bisikan-bisikan atau tuduhan-tuduhan, karena iblis itu juga kerjanya adalah mendakwa kita manusia siang dan malam. Itu firman Tuhan jelas saya katakan. Sebentar Bang, dalam Alkitab itu dikatakan bahwa iblis itu mendakwa manusia ya siang dan malam tanpa henti-hentinya. Jadi pesanku, kamu harus tetap semangat karena Tuhan Yesus sayang sama kamu, bukan pasti sayang, tapi karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kamu. Amin. Kamu jangan tetap semangat, jangan patah semangat, terus lakukan firman Tuhan, terus penginjilan ya, karena Tuhan Yesus katakan jelas ya dalam Matius 28 ayat yang ke-19, jadikanlah segala bangsa muridku dan ajarlah ya. Itu perintah untuk menginjili. Jadi kita jangan karena suatu suatu alasan kita untuk berhenti untuk menginjili. Aku bukan mau menghakimi kamu, Agatha. Teman-teman minta maaf, aku Enok atas nama Enok sendiri, bukan aku mau mengguru itu. Cuman kamu ini penyemangatnya, karena di bawah ini banyak sekali orang-orang Kristen itu yang sangat diberkati ya oleh mungkin dari apologet, dari setiap hari. Tuhan pasti memperhitungkan semua itu. Iya, terima kasih Bang Enok. Tapi ya itu tadi ya, sebelum saya memperhatikan ajaran saya harus juga memperhatikan perilaku saya. Itu yang sering saya lupa. Ya, nggak apa-apa, karena firman Tuhan bilang dalam Yeremia, amin. Betul, dalam Yeremia 8 juga dikatakan, Yeremia 8 kalau saya tidak salah, mungkin teman-teman bisa koreksi, perbuatan dosa menghalangi sesuatu yang baik daripada engkau. Jadi terkadang saya jujur, waktu saya berapologet juga bulan Oktober, saya ingat sekali bulan Oktober saya itu jarang banget ke gereja. Akhirnya Tuhan itu, saya yakin itu dari Tuhan. Saya dipecat dari tempat kerjaan, mendapatkan perlakuan yang mungkin kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, karena saya sadar saya jarang ibadah, saya jarang bertemu sama Tuhan. Kerjaan saya cuma setiap hari di TikTok. Tapi ketika saya reminding, terus saya mau dengar apa maunya Tuhan. Oh ternyata begini-begini. Tetap bukan berarti saya langsung berhenti, enggak, tetapi saya ingat gitu loh, ada waktunya kita harus berapologet, ada waktunya kita juga harus tunduk kepada firman Tuhan. Karena juga jujur saya juga orangnya sombong dulu ya. Kalau teman-teman banyak yang nggak tahu, saya tuh dulu orangnya sombong, saya nggak mau belajar dari siapapun. Tetapi sekarang saya orangnya itu lebih kayak ya pendengar aja. Nanti mungkin kalau saya mau tambahkan sedikit ya tambahkan gitu ya. Itu aja sih teman-teman. Agatha, pokoknya tetap semangat ya Agatha ya. Yang si Enok ngomong itu luar biasa. Terima kasih Enok. Ya luar biasa ya, biar jadi berkat buat Agatha juga. Agatha, amin. Haleluya. Tetap semangat. Apapun keputusanmu, sebelum memutuskan, kalau berkenan, kamu kontak kita dulu ya. Kontak saya dulu ya. Moga-moga saya berhasil meyakinkan kamu. Nggak yakin juga saya sih. Iya, walaupun iman kita sebiji sesawi. Saya akan support kamu, tim kami yang ada di Eropa akan support kamu. Ya. Oke Agatha, saya live dulu ya. Ini soalnya jam makan saya udah dipanggil sama keluarga saya. Oke, God bless you ya. Semua sukses ya. Ya, terima kasih. Kita bisa mengakses kamu semuanya. God bless you semuanya. Ya, amin. Haleluya. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. God bless you.
Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah support saya ya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan penginjilan dari saya. Tetapi ingat ya, jangan ambil bagian yang buruk dari saya gitu. Tapi ambillah yang baik-baiknya aja gitu. Saya manusia yang berdosa, setiap hari berdosa. Dan saya nggak pernah lupa nasihat Romo saya ya. Ya, perhatikan dulu perilakumu Agatha, baru perhatikan ajaranmu. Dan Romo selalu menegaskan itu. Dan saya tahu saya memang kurang memperhatikan perilaku saya dibandingkan pengajaran saya. Tetapi percayalah, apa yang saya beritakan kepada kalian itu adalah kebenaran. Ya, Amin. kalian suka atau tidak suka, itu adalah kebenaran yang apostolik yang masih saya pelihara sampai detik ini. Dan satu hal lagi, terima kasih juga udah yang bersedia mendengarkan saya. Banyak juga yang akhirnya murtad juga ya, itu kuasa Roh Kudus, bukan karena saya gitu ya. Tetapi saya memang ya dipakai sedikit lah oleh Tuhan untuk membagikan firman Tuhan gitu. Terima kasih. Nah, sama Pak Herben juga saya mohon maaf, kadang ya saya banyak salah, saya kadang bukan menjadi anak yang baik gitu ya. Saya akui saya bukan anak yang baik, bukan anak penurut. Ya, saya banyak salah gitu ya. Walau saya kadang kurang sopan sama orang tua, memang saya akui itu. Tetapi janganlah memandang rendah pada seorang yang muda ini, karena itu harapan saya kepada kalian semua. Karena yang saya beritakan itu bukan dari diri saya, tetapi itu adalah pengajaran yang apostolik ya. Jadi buat teman-teman apologet yang muda-muda juga, tolong buat yang udah senior jangan juga memandang rendah kepada mereka, karena mereka sama seperti Timotius juga gitu ya. Jadi yang paling penting itu yang benar-benar yang bisa saya sampaikan adalah diri kita, baru kita melihat ajaran kita, karena itu sebenarnya yang lebih utama. Karena jangan pula kita menginjili, membuat orang percaya kepada Yesus, kita pula yang tertolak gitu kan. Dan saya nggak mau itu, makanya atas perenungan itu juga saya akhirnya mohon undur diri gitu dari apologet ini gitu. Karena saya juga pengen hidup askatis juga gitu. Saya terlalu banyak berdosa. Gitu sih. Pak Herben, semuanya, teman-teman yang lain ya, saya mohon maaf kalau banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari perilaku saya, ucapan saya yang tidak berkenan bagi kalian. Saya ingin sekali meninggalkan apologet ini dengan hati tenang gitu ya, dengan hati damai. Dan Agatha, nanti telepon dulu aku ya. Telepon dulu. DM nomorku. Oh iya, nanti DM ya Pak Herben, nomornya saya. Udah aku DM ya. Iya Pak Herben. Oke. Iya, tapi saya terima kasih ya untuk yang setia ngedengerin saya, dan banyak sekali yang DM sebenarnya dari pengajaran saya itu, banyak yang akhirnya menjadi percaya. Itu saya sukacita ya, sama seperti para rasul juga. Mereka tidak ada mendapatkan keuntungan apapun untuk itu, tetapi sukacita itu, dan itu juga yang menjadi tujuan saya, supaya sukacita saya juga menjadi sempurna di dalam persekutuan Bapa dan Anak gitu ya. Gak ada saya niat untuk menghujat, mencela, atau merendahkan orang lain. Itu jauh sekali dari niat saya dan dari tujuan saya berapologetika. Karena memang dari awal juga saya bukan orang yang kuat, gak setangguh teman-teman kayak Bray, Pak Herben, Pak Sang. Memang saya lemah gitu ya, walau saya cuman terlihat tegar aja ya di depan kalian, sok-sok sangar, padahal saya sering menangis di belakang itu dan di balik itu. Dan saya mau memutuskan kali ini, memang saya udah nggak mau berapologet lagi. Saya mau fokus kepada hidup saya untuk mencapai pelayanan. Jangan dulu lah, Agatha. Ya. Dulu untuk sebentar. Jangan dulu. Sebentar Pak. Cari dulu waktu. Berenung. Jadi dulu namanya itu untuk mencari waktu menenangkan diri. Permisi. Ya, daripada kamu banyak ngomong begini-begini. Jadi tenangkan dulu dirimu. Nanti komunikasi di handphone aja.
Iya baik Pak Erben. Ya nanti Nah ini telepon saya aja juga ya. mau mengucapkan terima kasih banyak ya untuk guru-guru saya Besok Pak aja, Jas, besok aku mau tahu detailnya kayak gimana gitu. Erben juga. Sebenarnya nggak ada yang detail sih Pak Erben ya. Saya cuma Nanti besok aja cerita ya. Iya, saya berterima Iya, kasih ya buat tetap. teman-teman semuanya ya. Saya juga banyak Ya, aku turun ya. Gak apa-apa. Oke. Aku hanya ikut gitu aja. Aku mau bicara aja. Oke, tetap semangat Agatha. Aku izin turun ya. Matius 5 ayat 44 ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Iya baik Pak Erben, baik Pak Erben. Iya. Ya saya end live dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah support. Oke, sedikit saya mau sampaikan Kak Agatha. Oke, silakan Pak. Pak siapa yang mau Jadi saya bukan saya Bang Singa Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak. Jadi gini teman-teman, ini menurut saya Kak Agatha, saya minta maaf sebelumnya. Juga pastikan Kak Agatha belum berhenti berapologet, tetapi bagi saya Kak Agatha masih mau belajar lagi begitu. Ini menurut saya sih. Saya yakin satu saat Kak Agatha akan hadir lagi. Saya percaya itu. Doakan saja ya, saya masih mau banyak belajar lagi mengendalikan diri saya, betul. Benar, setuju itu. Jangan sedih, jangan mengutuk, jangan membenci, karena ingat ya Tuhan Yesus pernah katakan dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Haruslah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, luar biasa sekali perkataan Tuhan Yesus. Kita jangan mengutuk ya. Saya juga bantu dalam doa. Saya sepakat para teman-teman saya juga sudah hubungi. Saya bantu dalam doa. Kiranya Tuhan kita berperkara ya, sangat luar biasa. Karena kita bukan punya Tuhan yang mati, yang tidak punya firman, tetap kita percaya kepada Tuhan yang hidup ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang mati lalu membuktikan bahwa dirinya hidup ya. Itulah hidup yang kekal, itu Yesus Kristus itu yang kita percaya dalam namanya. Kita bisa sampai kepada Bapa. Dialah jalan kebenaran dan hidup, dialah kebangkitan dan hidup, itu Tuhan Yesus kita. Dia sayang sama teman-teman semua di sini. Itu aja kayaknya dari saya. Saya mau izin turun, tapi sebelumnya aku mau angkat satu pujian dulu ya, buat menghibur teman-teman. Ya mungkin ya, untuk menghibur teman-teman dan juga mungkin dapat memberkati dan menjadi berkat buat banyak teman-teman lainnya. Saya sampai bingung mau katakan apa lagi, karena jujur aja saya dengar dari awal saya kayak kok saya jadi sedih gitu juga, padahal ya udahlah ya. Gantian ada yang mau ngomong yang lain. Gantian, boleh silakan. boleh. Yaudah. Tadi mungkin dari tadi naik belum ngomong. Iya ya. Ya udah kalau begitu saya izin turun dulu. Mungkin lain kali lah. Ya, saya mau bawa pujian di sini. Jadi saya mau istirahat dulu. Makasih banyak. Siap Agatha. Sehat terus. Jangan lupa tetap istirahat, jaga kesehatan, berdoa ya. Selalu bawa Tuhan Yesus dimanapun kau berada ya. Ya, teman-teman semua juga saya doakan buat teman-teman semua yang berapologet, semua teman-teman Kristen yang berapologet. Kiranya Tuhan menambahkan berkat kalian berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Teman-teman selamat malam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Silakan, Aurelia Fotik. Shalom semuanya. Kak Agatha juga sebenarnya mau nyampein aja sih, kayak dengar Kak Agatha mau berhenti itu kayak kaget aja gitu kan. Jujur ya Kak, saya ini kan Kristen emang sudah dari lahir, tetapi saya banyak kurangnya untuk baca Alkitab juga jarang gitu kan. Tetapi tidak mengundurkan iman saya untuk tetap percaya Yesus. Nah, semenjak ada apologet ini, saya jadi kayak ada semangat gitu loh. Jadi kayak ada, kenapa mereka yang bukan dari
lahir aja mereka bisa seperti itu semangat, kenapa aku enggak? Jadi makanya saya bisa kenal Kak Agatha, terus Pak Erben, Bang PC sama Bang WK dan teman-teman yang lainnya juga gitu. Makanya saya sempat ada tadi di roomnya Bang CP, ini Kak Agatha nangis, itu dilihat aku langsung lari ke tempatnya Kak Agatha, ini ada apa gitu kan. Jadi rasanya kayak kehilangan gitu loh Kak, kehilangan sosok yang menjadi penyemangat aku gitu kan. Jadi aku termasuk salah satu yang seneng gitu, yang kena dengan semua firman-firman yang udah disampaikan sama Kak Agatha dan teman-teman kayak gitu. Jadi sempat ya kalau bisa jangan berhenti gitu Kak, karena benar-benar banyak yang tertolong, termasuk saya sendiri yang menjadi Kak Agatha tuh menjadi penyemangat juga untuk saya. Jadi buat saya itu rasanya sampai mau nangis dengar Kak Agatha mau berhenti. Iya, jadi tidak ada persoalan ya. Kak Agatha bagi saya, bagi teman-teman saya, teman apologet, semua itu pasti Kak Agatha. Nanti ya. Subhanallah, silakan. Silakan. Ya, baik, shalom semuanya. Shalom. Saya ini selama mengikuti Kak Agatha, kalau nggak ya sekitar setahun lebih lah. Saya ngerasa sangat terbantu kebetulan dengan apa yang kakak pelajarin, walaupun saya pernah di fase yang kurang suka juga terhadap apologetika, karena aku ngerasa kayak perbincangan kita tuh udah tidak sehat lagi. Aku juga memang jujur yang kayak Kak Agatha bilang, ada beberapa perlakuan yang sebenarnya aku juga kurang suka sama kakak dalam menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari agama sebelah. Maksudnya gimana nih Drake? Gini Kak, jadi aku itu salah satu orang yang merasa terbantu dan aku tertarik terhadap apologetika karena Kak Agatha ini. Tapi aku juga sempat di fase ketika aku mengikuti ini, mempelajari lebih dalam, aku sampai ngerasa juga bahwa aku juga kayak jenuh karena aku ngelihat kayak perbuatan-perbuatan kita untuk menjawab itu bukan lagi dengan kita menunjukkan kasih yang sebenarnya, jadi tidak lewat kehidupan kita pribadi, tapi kita ya lebih ke menghakimi. Itu yang aku kurang sukanya. Tapi aku juga kaget terhadap keputusan Kak Agatha. Mungkin ini keputusannya udah bulat atau gimana, aku nggak tahu. Semua balik lagi ke keputusan Kak Agatha. Tapi ya aku merasa bahwa ini juga merupakan intervensi yang sementara iblis gunakan untuk mau menjatuhkan anak-anaknya sih. Dan aku percaya ya, walaupun kita sebagai maunya walaupun banyak intervensi dari manapun untuk mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, ya Tuhan tuh udah taruh roh yang besar dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku juga ingat kata-kata Kak Agatha tadi, bahwa Kak Agatha merasa kayak belum layak untuk menyampaikan kebenaran firman. Tapi ya kita sebagai manusia sebenarnya tidak ada yang layak, tapi ya kita sama-sama dilayakkan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia. Makanya aku ngerasa bahwa mungkin Kak Agatha harus pikirkan lagi tentang keputusan Kak Agatha, karena ya aku merasa sangat terbantu jujur. Aku sama kayak Kak Aurelia tadi, aku sempet tertarik banget, dan aku juga nggak pengen kehilangan tokoh yang seperti kakak ini. Ya mungkin Kakak Agatha bisa menjadikan ini sebagai pelajaran juga untuk terus mengintrospeksi diri kakak. Kakak juga bisa memperbaiki kehidupan kakak. Tapi aku percaya kalau misalnya Tuhan masih mau pakai kakak, maka Dia akan menyemangati kakak lagi untuk ya kakak jadikan ini sebagai pelajaran buat kakak, tapi kakak juga jadikan ini sebagai momentum untuk membuat kakak bangkit lagi dan terus mengabarkan Injil. Mungkin itu saja yang bisa aku ngomongin. Terima kasih banyak Kak Agatha sudah sempat mengajarkan banyak hal kepada aku. Terima kasih. Shalom. Ya sis, selamat pagi. Terima kasih Bang Daksa. Ya,
Di mute dulu Bang AO. Silakan Bang sang penggugat. Pak Sang, mana nih? Silakan. Silakan Pak Sang. Ya. Agak tata lu WA gua aja ya. Private. Ya. Oi. Ya. Kenapa Pak Sang? Ya nanti cerita aja. Tapi gini ya. Gue ngambil ini aja deh. Ayub 28. Tetapi kepada manusia, ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya. Nah, papamu ini nggak tahu kamu ada masalah apa. Ya, apa secara private atau apa masalah kita nggak tahu. Nah, kalau kamu mau cerita, tapi itu nanti. Yang bapakmu bilang itu ya itu dia tadi ya. Tetap berhikmat. Ya, kalau kamu mau berapologi tetap ya silakan. Ya tentu pasti ada sebabnya. Biar kamu yang... Halo, Assalamualaikum. Tertib ya. Tim itu sabar. Silakan Pak Sang. Ya. WA Pak Sang. Thank you Pak Sang, ini Bapak saya ini. Oke. Lanjut. Silakan AO, Bang AO. Ya, terima kasih. Selamat malam ya. Agatha, saya sudah dengar 20 menit di siaran live ini. Sebelumnya juga saya sudah sering mendengarkan TikTok ini. Kemungkinan ya, saya nggak tahu, saya nggak ada hubungannya sama apapun karena saya nggak ada urusannya. Cuman katanya tadi ada berkaitan dengan hukum, sebaiknya nanti Agatha mesti tenangkan diri karena di dalam dunia sosial media dengan dunia nyata itu akan berbeda ya. Nanti semacam de jure de factonya itu akan berbeda. Bila mana kamu mau info lebih mendalam lagi, nanti bisa hubungi kami ya di tempat biasa di Dharma Tuhu ya, karena memang masih ada kesibukan karena Bapak Episkop dari Athena lagi datang ya, kemarin di Salatiga. Saya melihat nada bicara memang di dalam menghadapi hukum, bukan hanya Agatha, kepada yang lain-lain yang menghadapi hukum, itu semuanya kan dadakan ya, pasti tidak punya pengalaman. Lalu dari narasi yang kamu lontarkan itu memang nampak apapun mau dengan narasi yang menenangkan diri, nggak ada masalah, itu ada ya, itu ada masalah. Nah maka masalah ini kan suatu hal yang baru di dalam kehidupan kita ya, menghadapi hukum. Jadi jangan anggap enteng, jangan berpikir ini umum, karena ini suatu hal yang tidak biasa di dalam diri kita masing-masing. Bila mana kita menghadapi hukum pasti tidak tahu langkah apa ya, maka itu ada istilah namanya penasihat hukum, itu dia maksudnya advokat ya. Nah jadi untuk tidak salah langkah, karena salah satunya kan kita juga sudah tahu semua kisah dari zamannya MKC, terus saya sudah pernah bicara juga dengan Pak Ibrahim di Amerika ya, saya sudah berikan advice juga, dan juga kepada kisah daripada anak Batak. Saya tidak ada urusan dengan materi teologi, saya tidak ada urusan, namun yang saya sampaikan sebagai saudara Kristen, bahwa kepanikan itu pasti ada, dan permasalahannya adalah kepedean itu suatu saat kita tidak sadar kita akan over pede karena kita tidak sadar ini adalah suatu peristiwa di dunia virtual lalu diseret ke dunia nyata. Itu sebetulnya berbeda ya. Jadi hilangkan dulu di dalam pikiran kita ini sesama warga sama di mata hukum, tidak demikian ya. Tidak seindah apa yang kita sering dengar begitu ya. Nah, jadi yang dihadapi adalah nanti peristiwa ada di dunia virtual, namun dihadapinya nanti di dunia nyata itu akan berbeda di atas kertas dengan keadaan yang sebetulnya terjadi di dalam dunia virtual. Memang ada kerumitan di dalam undang-undang di negeri ini memang. Lalu yang saya harus
harus sampaikan adalah tenangkan diri dulu, jangan terbawa narasi indah, ya, pakai ayat ini, ayat itulah apa enggak. Ini konteksnya adalah dunia nyata, ya. Kalau kita kutip ayat menenangkan diri itu untuk diri kita internal, gitu. Tidak ada kaitan dengan menghadapi hukumnya, begitu. Jadi ya nanti kalau memang sudah tenangkan diri, nanti bisa Agatha harusnya kembali ke internalnya, ya, sebagai siapa yang memperkenalkan iman Kristen, ya silakan kontak lagi ke Padepokan ya, seperti biasa di situ. Baik, Pak. Karena saya tahu nanti saya coba cari putar ulang ini, karena memang beliau-beliau di sana kan juga tidak mengikuti ya, Agatha ya, saudara-saudara gerejanya Agatha juga tidak mengikuti. Tapi Romo sama Episkop tahu, Romo. Ya di Salatiga. No. Maksud saya peristiwa malam ini. Oh iya. Begitu nanti saya sampaikan juga ya bahwa Agatha, sorry ya, saya harus, yang saya bahas, saya tidak ada urusan dengan perdebatan kedua belah pihak, bukan. Namun yang saya sampaikan adalah tentang menghadapi hukum di negeri ini, gitu ya. Ringan, berat, ini agak keliru semua narasi yang tadi. Sorry, saya harus mengatakan kepada Agatha karena Agatha adalah anggota dari itu ya. Nah, maka suka tidak suka saya harus jujur bahwa tadi narasinya tidak ada kaitan dengan apa yang Agatha hadapi. Ya, indah memang mendengarkan kutip-kutip Alkitab. Namun, kalaupun agak terjadi suatu hal nanti, orang nggak nanggung Agatha, cuman kamu. Ya, maka kamu harus jangan salah langkah, mengambil langkah. Ya, nanti kalau perlu, saya sudah sempat dengar tadi dari Polzang, bagus juga nanti kalau mau kolaborasi, karena semuanya di sini kaitannya adalah ke biaya. Ya, ini kaitannya semua ke anggaran nanti untuk pembiayaan menghadapi ranah hukum tersebut. Jadi jangan dianggap enteng, jangan diperindah dengan kalimat-kalimat Yesus ini, Alkitab, ayat ini, tidak. Agatha yang kena baju orange, orang lain enggak. Ya, mereka hanya memberikan narasi hiburan telinga. Itu agak keliru. Enggak. Gini ya Pak ya, mungkin banyak yang salah paham. Kalau Betul. Sebentar. Ini banyak yang salah paham ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pelaporan atau apapun ya. Saya memang undur diri, memang mau menenangkan diri saya. Nggak ada yang bisa melaporkan saya memang. Nggak ada delik untuk itu. Begini, itu pendapat kita. Sama seperti nanti acuannya tentang katakanlah penistaan. Di mana tolak ukur penistaan? Nggak ada juga sebetulnya. Itu memang harus dibuat kok oleh pihak-pihaknya. Siapapun itu pasti begitu, karena tidak ada tolak ukurnya, gitu. Ya, dan itu terjadi seperti yang saya sudah diskusikan juga waktu saat-saat pertama anak Batak ya, dengan debaters waktu itu. Ya, dan memang itu terjadi, gitu. Kita tidak maaf, ini agak terlalu jauh, ini nggak ada hubungannya dengan itu sama. Oke lah kalau begitu. Ya. Iya, itu memang saya tangkap. Enggak, itu tadi teman-teman hanya menduga-duga. Tadi saya sudah bilang juga, saya sampaikan nggak ada hubungannya sama sekali dengan pelaporan, ancaman. Saya tidak takut untuk itu semua. Saya udah siap untuk itu semua. Tapi memang bukan itu alasan. Kalau begitu tentang berapologet, memang di sini saya ada kesempatan forum, saya mau menyampaikan kepada Agatha, kalau mau berapologet satu arah saja dengan iman Kristennya Agatha, ya, gitu. Jadi bentuklah semacam homili, nggak ada kaitannya dengan gundah gulana hatinya saat ini jadi berhenti apa enggak. Dunia sosial media semua orang punya hak penggunaan. Nah, yang membedakan adalah cara menggunakan, begitu ya. Nah, jadi tadi kita dengarkan juga, kita apresiasi juga, banyak sekali yang senang mendengarkan paparan dari Agatha, dan oleh karena itu malam ini saya sarankan Agatha tetap berapologet namun monolog, bentuknya homilitika saja, begitu ya. Jadi tidak ada berkaitan dengan interaksi, ya, tidak ada berkaitan dengan perdebatan, tidak ada, karena memang yang dimana sharing daripada pemberitaan Sang Kristus itu memang sesungguhnya
di dalam dunia sosial media memang seharusnya homiletika, ya. Tidak ada itu sebetulnya istilah pelajaran lah, akademis lah, tidak ada kok, begitu ya, gitu. Karena kan ya kita saya tidak bisa menginikan keluarga besar Agatha ya, keluarga besar rohaninya Agatha memang agak berbeda toh, gitu. Jadi memang kalau saya mau kritisi, sebetulnya Kristennya Agatha tidak seperti yang ini sebetulnya, begitu ya, gitu caranya, begitu caranya penginjilan tidak seperti yang ada di dunia sosial media sebetulnya, begitu ya, gitu. Jadi memang agak kerumitan nanti kalau kita telah mau bicara. Sekarang kan kita berbicara ada di publik di sini, gitu, karena ya saya rasa sampai di situ. Ya, silakan Bang Pedro TV. Salam. Kalau itu tadi saya udah katakan ini nggak ada hubungannya dengan masalah pelaporan atau apa enggak. Iya. Jadi jangan berlebihan sampai ke sana banget gitu ya. Ya, kita paham. Saya memang mau. Ya, jadi saya mau hanya memberikan semangat saja kepada sis Agatha. Kita semua ini seperti patah tumbuh ya, mengutip kaidah ataupun pepatah yang dipakai oleh militer, patah tumbuh hilang berganti. Ya, begitulah.